Kisah infak tukang becak, bikin ketua DKM menangis terharu. Ustadz, saya mau infak untuk masjid, kata tukang becak itu sambil menyerahkan 6 lembar uang kertas warna biru bergambar I Gusti Ngurah Rai. Kok banyak, Pak? Sang Ustadz tahu, uang Rp300.000 cukup banyak untuk seorang tukang becak. Ini uang BLT yang baru saya terima Ustadz, jawab tukang becak, membuat mata sang Ustadz berkaca-kaca. Sudah lama saya ingin menyumbang masjid ini Pak. Saya tiap hari mengayuh becak di daerah sini. Cukup jauh dari rumah. Saya sangat memerlukan masjid untuk ganti baju, mandi dan sebagainya. Awalnya saya pernah ke masjid lain untuk mandi, tapi beberapa hari kemudian saya dimarahi. Masjid ini bukan tempat mandi. Lalu saya datang ke masjid ini karena dengar dari teman, Masjid Jogokarian sangat ramah untuk siapa saja. Dan saya membuktikannya. Saya mandi pagi dan siang hari tidak ada yang memarahi. Bahkan dipersilakan jika butuh sesuatu. Saya jadi suka dengan masjid dan suka sholat jamaah, Ustadz. Sejak saat itu saya sangat ingin berinfak untuk masjid ini jika punya uang. Dan alhamdulillah sekarang saya dapat BLT, sang Ustadz tak kuasa menahan tangis karena haru. Ibrah dari kisah infak tukang becak. Dari kisah infak tukang becak ini, DKM atau takmir masjid perlu mengambil ibrah. Bahwa semestinya masjid itu melayani umat dan menjadi solusi. Dan ketika pelayanan masjid dirasakan oleh umat, mereka merasa memiliki, dan dengan ikhlas berinfak kepada sesuatu yang mereka cintai. Ustadz Muhammad Jazir, Ketua DKM Masjid Jogokarian yang menjadi saksi ketulusan tukang becak itu mengungkapkan, pada tahun 1999, infak di Masjid Jogokarian hanya mencapai Rp8.640.000 setahun. Setelah pelayanannya diperbaiki, infak meningkat menjadi Rp43 juta setahun pada tahun 2000-an. Meningkat terus pada kurun tahun 2006 sampai tahun 2008 menjadi Rp225 juta per tahun. Lalu Rp354 juta pada 2010. Dan kini, untuk infak buka puasa saja mencapai miliaran rupiah. Kedua, kita semua juga bisa mengambil ibrah dari tukang becak yang sangat ingin berinfak. Ia menunggu-nunggu kapan punya uang untuk berinfak. Dan saat menerima BLT, ia menginfakkan semuanya. Bisa jadi, tukang becak itu telah melampaui kebajikan kita karena ia menginfakkan uang yang sebenarnya sangat ia butuhkan. Uang yang sebenarnya sangat ia sukai ketika mendapatkannya. Kisah infak seperti ini hendaknya menguatkan kembali semangat untuk berinfak, yang dengannya kita bisa mencapai kebajikan yang sempurna. Yang dengannya kita mendapatkan cinta dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengannya musibah tercegah dan bahagia hadir dalam jiwa. Dan dengannya semoga kita mendapatkan ridhonya dan dijadikan ahli surga. Inilah pelajaran yang sangat berharga untuk dipetik dan diterapkan di masjid lain, bahwa masjid harus melayani jamaahnya dengan baik dan ramah, dan menjadi solusi masalah yang dihadapi jamaah.